sejak kebangkitannya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, menjaga agama manusia dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi dzil jalali wal ikram ala ma akmalahu min dinil Islam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyil huda war rahmah al-mab'uthi bil kitabi wal hikmah khatamin nabiyyin wa imamil mursyidin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi atba'i ajma'in, amma ba'd. Fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Amma ba'd. Segenap jamaah majelis al-halaqatul munfarijah, para ustadz, para hujjah, para sesepuh, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Mari sama-sama sebelum kita mulai zikir, kita lanjutkan pengajian kitab Mau'izatul Mu'minin. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Wa ammal ijabatu fa hiya sunnatun muakkadatun wa qad qila bi wujubiha fi ba'dil mawadi'i. Dan adapun menjawab panggilan atau menjawab undangan walimah, undangan kenduri atau selamatan, itu hukumnya sunnah muakkadah. Dan ada satu kaul tentang wajibnya menjawab atau mendatangi undangan dalam sebagian tempat. Walimah itu ada macam-macam, saudara. Prinsip dari walimah itu prinsipnya adalah bersedekah. Kita bersedekah. Memang yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, aulim walau bisyatin, bikin walimah, ini maksudnya adalah walimatul urs. Walimatul urs adalah pesta nikahan atau kawinan. Pesta nikahan atau kawinan. Urs, walimatul urs. Kalau pengantin laki-lakinya namanya aris, pengantin perempuan namanya arus. Nah, pestanya urs, walimatul urs. Walimatul urs ini hukumnya oleh Rasulullah SAW ini untuk orang yang kaya minimal satu kambing walau bisyatin, untuk orang yang mampu minimal, ya kayak kambing apa? Minimal satu minimal buat orang yang mampu. Tapi untuk orang yang nggak mampu, apa adanya, yang kira-kira gampang. Maka ada orang sedekahan kopi, selamatan kopi, ada di tanah Kaus itu, sedekah kopi pagi-pagi, ngopi aja tuh, ngopi. Baca tahlil biasa, tawasul tahlil ya cuma nggak pakai yasin, cuma 3 surat Qul doang. Qul huwallahu ahad, Qul huwallahu ahad, sudah. Habis itu ngopi bareng-bareng. Nah, ini model-model selamatan, model-model kita doa sama-sama, dan intinya adalah memberikan sedekah kepada saudara-saudara kita. Pembahasan yang lalu, kalau kita bikin walimah atau kenduri, kita bikin satu selamatan, ini kita harus niat 3. Niatnya mengikuti Rasulullah pertama, yang kedua niatnya untuk bikin kompak keluarga, ya, bikin imalatu qulubil ikhwan, itu artinya sesama keluarga, kerabat diundang semuanya biar kompak bareng-bareng. Dan yang ketiga itu bikin seneng undangan kita, itu niatnya. Hindarin tiga dalam membuat pesta atau walimah, baik itu walimatul urs atau selain walimatul urs. Yang hitanan ada banyak dalam Islam, itu ada 11 walimah. Ada hitanan termasuk walimah, akikah termasuk walimah. Kemudian walimatul safar atau orang pulang dari pergi haji, ini juga disunahkan bikin walimah. Sampai
hafal Quran atau hatam Al-Quran juga ada walimahnya, ada selamatannya. Untuk bikin walimah itu hindari 3. Jangan kita mengundang orang bikin sedekahan atau selamatan, ngundang orang, hindari 3 niat, yaitu supaya kelihatan wah sama orang-orang, jangan. Kemudian yang kedua, hindarin jangan sampai undangan kita pilih-pilih. Kayaknya yang diundang pejabat semuanya, jangan. Orang-orang sekitarnya yang miskin malah nggak diundang, jangan. Hindari yang kedua itu. Kemudian yang ketiga yang dihindari, jangan sampai bikin keluarga kita ini merasa tersisihkan. Undangan sih dipenting-pentingin, yang jauh-jauh. Dan saudaranya sendiri di pojokan kagak makan apa-apa, jangan. Ini dalam membuat walimah, walimatul urs atau yang lainnya. Nah, sekarang yang barusan kita baca ini adalah hukum memenuhi panggilan atau memenuhi undangan. Datang ke undangan itu hukumnya apa? Disebutkan di sini hukumnya sunnah muakkadah. Ini yang disampaikan oleh Imam Ghazali dalam Ihya, memang menjawab undangan makan. Ini hukumnya sunnah muakkadah. Untuk walimatul urs, menurut kaul yang lebih sahih, ini hukumnya fardu ain kalau walimatul urs. Kalau walimah atau selamatan nikahan, maka hukumnya fardu ain menurut kaul yang lebih sahih dalam madhab kita, madhab Imam Syafi'i. Walaupun ada kaul yang ghairu sahih, kaul-kaul lain dalam madhab Syafi'i yang mengatakan sunnah muakkadah memang, tapi yang paling sahih menurut madhab Imam Syafi'i fardu ain untuk walimah nikahan atau yang namanya walimatul urs. Adapun walimah lain hukumnya sunnah muakkadah. Nah, di sini yang disampaikan dalam kitab Mau'izatul Mu'minin, ringkasan dari Ihya, ini adalah walimah secara umum sunnah muakkadah. Tapi kalau walimatul urs nikahan fardu ain menurut madhab Imam Syafi'i. Bahkan kalau menurut madhab Imam Syafi'i ada 2 kemungkinan. Walimatul urs itu yang kaul paling sahih fardu ain, yang lain ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Tapi madhab-madhab lain, madhab Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Hambali malah fardu ain. Kalau walimatul urs fardu ain. Ini yang perlu kita garis bawahi. Ada yang mengatakan sunnah muakkadah, bahkan ada yang mengatakan juga fardu ain. Ini hukum walimah. Ada beberapa adab, ada beberapa tata cara atau tata krama di mana kita memenuhi undangan selamatan atau kenduren itu. Walaha khamsatu adabin, ada 5 adab. Al-awwalu, yang pertama, alla yumayyizal ghaniya bil ijabah anil faqiri. Hendaklah orang yang diundang tidak membedakan undangan orang kaya dan undangan orang fakir. Fadzalika huwa takabburul manhiyu, itu adalah jenis takabur atau kesombongan yang dilarang, manhiyu anhu. Atsani, yang kedua, alla yamtani'a anil ijabati li bu'dil masafati. Hendaklah dia tidak terhalang atau dia tidak enggan datang memenuhi undangan karena jaraknya jauh. Kama la yamtani'u li faqril da'i, sebagaimana dia tidak boleh menolak undangan karena fakirnya orang yang undang, miskinnya orang yang undang, wa ada mijahihi, dan tidak ada pangkatnya orang yang undang. Bal kullu masafatin yumkinu ihtimaluha fil adati la bagi ayam tani'a li ajliha. Tapi setiap jarak yang memang mungkin untuk mendatanginya dalam kebiasaan umum, maka seyogianya tidak boleh tidak didatangi atau tidak boleh terhalang untuk didatangi undangan tersebut. Ada 2 adab di sini yang sudah kita baca. Yang pertama, kalau kita mau datang undangan dalam satu kenduri atau walimah, jangan bedain yang undang orang kaya sama yang undang orang miskin, datang aja. Jangan bedain kalau yang undang RW sama yang undang RT, jangan dibedain. Ini Ustaz, kalau diundang sama orang kaya cepet banget datangnya, kalau diundang sama ini kan lama, jangan dibedain. Mau yang undang isi makanannya ikan asin doang, ya kita datang. Mau yang undang isi makanannya rendang, ya kita juga datang. Jangan dibedain. Karena kalau kita bedain itu berarti kita termasuk orang yang sombong. Orang yang sombong, untuk orang-orang yang fakir, miskin, kita nggak mau datang. Kemudian yang kedua, jauhnya jarak. Jauhnya jarak ini juga tidak boleh, hendaknya tidak boleh menjadi halangan kita untuk mendatangi undangan walimah atau selamatan ini. Kira-kira kalau memang masih mungkin untuk didatangi, maka hendaklah kita tetap harus datang memenuhi undangan walimah atau undangan
selamatan tersebut, terutama walimatul urs, terutama walimah nikahan. Karena memang hikmah dalam walimatul urs itu hadirin, hikmahnya adalah untuk menghindarkan fitnah. Jadi kita kenal ini ada pengantin laki-laki aris, ada pengantin perempuan arus, dua-duanya namanya arusan, dua-duanya atau arusain. Ini kalau kita ketemu di jalan malam-malam dia gandengan, ya kita tahu karena kita datang pestanya. Ya kalau yang ansip udah nggak ada ansip ya. Kalau yang memang ronda misalnya ngelihat dua, oh ini kemarin dua datang pestanya, ya kita tahu udah nggak timbul fitnah. Memang dalam walimatul urus ini khusus ya diistimewakan, bahkan sampai fardu ain kita datangnya, wajib datangi untuk menghindarkan fitnah. Walimah lain juga demikian, walaupun tidak fardu ain, sunnah muakkadah, hendaknya kita datang. Dan tadi jangan dibedakan, yang undang mau orang kaya atau orang miskin tetap kita datang. Dan juga jarak hendaklah itu jangan jadi penghalang kita. Kalau kira-kira memang masih secara normal itu masih bisa kita capai, secara normal itu kita masih bisa datangi, maka hendaklah datangi. Di situ nanti ada rasa ini, rasa sayang, kemudian juga rasa solidaritas kita antara sama muslim muncul di situ, muncul dalam pertemuan-pertemuan, muncul dalam pesta-pesta yang memang undang atau diadakan oleh sesama kita, sama orang muslim. Walimah ini ada banyak, dan prinsipnya tadi yaitu untuk bersedekah kepada sesama kita, karena memang bab ini adalah bab untuk mengundang orang makan dan juga menjawab undangan. Mudah-mudahan bermanfaat.